Masukkan larutan Ca2+ atau kalsium tidak berwarna ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan NaOH atau natrium hidroksida encer tetes demi tetes. Menghasilkan endapan putih. Endapan putih terbentuk ketika NaOH ditambahkan tetes demi tetes. Larutan keruh karena endapan tersuspensi. Endapan putih tetap tidak larut ketika NaOH ditambahkan secara berlebih. Masukkan larutan Zn2+ atau seng tidak berwarna ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan NaOH atau natrium hidroksida encer tetes demi tetes. Menghasilkan endapan putih. Endapan putih terbentuk ketika NaOH ditambahkan tetes demi tetes. Endapan putih larut ketika NaOH ditambahkan secara berlebih sehingga membentuk larutan tak berwarna. Masukkan larutan Ai atau aluminium tidak berwarna ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan NaOH atau natrium hidroksida encer tetes demi tetes. Menghasilkan endapan putih. Endapan putih terbentuk ketika NaOH ditambahkan tetes demi tetes. Endapan putih larut ketika NaOH ditambahkan secara berlebih sehingga membentuk larutan tak berwarna. Masukkan larutan Pb2+ atau timbal 2 tidak berwarna ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan NaOH atau natrium hidroksida encer tetes demi tetes. Menghasilkan endapan putih. Endapan putih terbentuk ketika NaOH ditambahkan tetes demi tetes. Endapan putih larut ketika NaOH ditambahkan berlebih, sehingga membentuk larutan tak berwarna. Pada larutan tak berwarna yang mengandung Fe2+ atau besi 2, ditambahkan NaOH encer tetes demi tetes. Membentuk endapan hijau kotor ketika NaOH ditambahkan tetes demi tetes. Endapan hijau tetap tidak larut dalam NaOH berlebih. Pada larutan kuning yang mengandung Fe3+ atau besi 3, ditambahkan NaOH encer tetes demi tetes. Endapan coklat kemerahan terbentuk. Endapan coklat kemerahan tetap tidak larut dalam NaOH berlebih. Pada larutan biru yang mengandung Cu2+, ditambahkan NaOH atau natrium hidroksida tetes demi tetes. Menghasilkan endapan biru muda ketika NaOH ditambahkan tetes demi tetes. Endapan biru muda tetap tidak larut ketika ditambahkan NaOH berlebih. Pada larutan tak berwarna yang mengandung NH4+, ditambah natrium hidroksida atau NaOH encer dengan volume yang sama. Kemudian panaskan dan celupkan lakmus merah.
Kertas lakmus merah yang basah berubah menjadi warna biru. Uji ion Sr2+. Tuangkan 1 ml larutan NH4CO3 ke dalam 1 ml larutan Sr2+. Selidiki endapan dengan larutan asam asetat dan asam mineral. Tuangkan 1 ml larutan NH4C2O4 ke dalam 1 ml larutan Sr2+. Selidiki endapan dengan larutan asam asetat dan asam mineral. Tuangkan 1 ml larutan NH4CO3 ke dalam 1 ml larutan barium 2+. Selidiki endapan dengan larutan asam asetat dan asam mineral. Tuangkan 1 ml larutan NH4C2O4 ke dalam 1 ml larutan barium 2+. Selidiki endapan dengan air larutan asam asetat dan asam mineral. Menghasilkan endapan yang berwarna putih. Masukkan sampel CD2+ sebanyak 5 tetes ke dalam tabung reaksi. Masukkan natrium hidroksida tetes demi tetes. Menghasilkan larutan berwarna putih. Menggunakan sampel Na3ASO3 direaksikan dengan AgNO3. Masukkan sampel Na3ASO3 sebanyak 3 tetes. Masukkan AgNO3 tetes demi tetes. Menghasilkan endapan berwarna coklat. Menggunakan sampel HgCl2 direaksikan dengan H2SO4 pekat dan kawat tembaga. Masukkan sampel sebanyak 5 tetes ke dalam tabung reaksi. Tambahkan H2SO4 pekat tetes demi tetes. Masukkan kawat tembaga. Menghasilkan perubahan warna pada kawat. Sampel yang digunakan COCl2, reagen yang digunakan Na2S dan NaOH. Masukkan sampel sebanyak 5 tetes ke dalam tabung reaksi. Reaksi pendahuluan ditambahkan Na2S, tetes demi tetes menghasilkan perubahan warna hitam. Kemudian reaksi spesifik ditambahkan NaOH, tetes demi tetes menghasilkan endapan berwarna ungu. Sampel yang digunakan yaitu NiCl2. Reaksi yang digunakan NH4OH dan dimetilglioksin. Sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Pertama, uji pendahuluan. Tambahkan Na2S tetes demi tetes ke dalam sampel, menghasilkan larutan berwarna hitam. Kemudian uji spesifik. Ditambahkan NaOH tetes demi tetes ke dalam sampel. Kemudian, tambahkan dimetilglioksin tetes demi tetes ke dalam sampel. Menghasilkan endapan berwarna merah muda. Sampel yang digunakan AgNO3.
reaksi yang digunakan Na2S untuk uji pendahuluan dan K2CrO4 untuk uji spesifik. Pertama, melakukan uji pendahuluan. Masukkan 5 tetes AgNO3 ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan Na2S tetes demi tetes. Menghasilkan larutan berwarna coklat muda. Kemudian yang kedua, melakukan uji spesifik. Masukkan sampel AgNO3 5 tetes ke dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkan K2CrO4 tetes demi tetes. Menghasilkan larutan berwarna coklat tua. Masukkan 1 ml sampel CrNO3 2 kali ke dalam tabung sentrifus. Tambahkan larutan NH4OH atau amonium hidroksida 4M. Lalu teteskan larutan menggunakan kertas lakmus merah yang berubah menjadi warna biru. Kemudian masukkan ke dalam mesin sentrifus selama 3 menit. Menghasilkan pemisahan larutan, endapan berwarna hijau tua kehitaman. Masukkan 1 ml MnOH 2 kali ke dalam tabung sentrifus. Tambahkan larutan NH4OH atau amonium hidroksida 4M. Lalu teteskan larutan menggunakan lakmus merah yang berubah jadi biru. Kemudian masukkan ke dalam mesin sentrifus selama 3 menit, menghasilkan pemisahan larutan. Sedikit endapan berwarna coklat kehitaman. Siapkan sampel dengan melarutkan garam magnesium ke dalam air sebanyak 50 ml. Reaksi yang digunakan yaitu natrium hidroksida atau NaOH. Masukkan larutan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 ml. Kemudian tambahkan NaOH atau natrium hidroksida tetes demi tetes ke dalam tabung reaksi. Menghasilkan endapan putih yang tidak larut dalam NaOH berlebih. Bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu ada bismut nitrat, HCl encer, dan Na2S. Masukkan sampel bismut nitrat ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan HCl encer ke dalam tabung reaksi. Larutan berwarna bening. Lalu tambahkan Na2S menghasilkan perubahan warna coklat tua kehitaman. Masukkan garam potasium ionida padatan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan air suling sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi, lalu aduk hingga garam larut. Kemudian tambahkan asam pikrat tetes demi tetes. Dan tambahkan natrium kobalt nitrat tetes demi tetes. Lalu aduk tabung reaksi dengan batang pengaduk hingga terlihat endapan kristal berwarna kuning. Masukkan garam sodium bromida ke dalam tabung reaksi. Tambahkan air suling untuk melarutkan garam.
Kocok tabung reaksi. Kemudian tambahkan potasium hidroksida tetes demi tetes. Dan tambahkan potasium pyroantimonat ke dalam tabung reaksi. Kemudian kocok tabung reaksi dengan batang pengaduk hingga menghasilkan endapan putih. Masukkan sampel BaCl 1 ml ke dalam tabung reaksi. Tambahkan reaksi AgNO3 menghasilkan endapan putih. Dan tambahkan amonia encer menghasilkan endapan putih. Masukkan sampel KBr sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi. Tambahkan reaksi AgNO3 yang akan membentuk endapan berwarna putih susu. Dan tambahkan reaksi NH4OH menghasilkan endapan putih dan juga terbentuk dua lapisan. Langkah pertama yang dilakukan memasukkan sampel Ki 1 ml ke dalam tabung reaksi. Tambahkan reaksi AgNO3 akan membentuk endapan. Kemudian bagi dua dengan volume yang sama. Tabung reaksi pertama ditambahkan reaksi HNO3 encer menghasilkan endapan yang berwarna putih. Kemudian tabung reaksi kedua ditambahkan reaksi NH4OH yang menghasilkan endapan yang berwarna putih. Masukkan sampel Na2CO3 sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi. Tambahkan reaksi HCl sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi. Menghasilkan gelembung gas ketika HCl ditambahkan. Masukkan sampel Na2SO4 1 ml ke dalam tabung reaksi. Tambahkan reaksi HCl 1 ml ke dalam tabung reaksi. Dan tambahkan BaCl2 sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi. Terbentuk endapan berwarna putih yang tidak larut dalam HCl. Masukkan sampel Na2HPO4 sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi. Tambahkan reaksi HNO3 yang akan membentuk gelembung gas. Dan tambahkan NH4 6 kali MO7O24 menghasilkan warna kuning.
Kemudian aduk rata larutan. Letakkan tabung reaksi ke dalam waterbath sambil terus diaduk. Menghasilkan endapan yang berwarna kuning. Masukkan sampel KSCN sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi. Tambahkan pereaksi asam asetat sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 2 tetes FeNO3 3 kali, menghasilkan perubahan warna merah kehitaman. Masukkan sampel KNO3 sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi. Tambahkan pereaksi NaOH sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi. Membentuk gelembung gas. Masukkan kepingan logam aluminium ke dalam larutan. Kemudian uji dengan kertas lakmus. Kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Kemudian panaskan ke dalam waterbath. Kemudian letakkan lakmus merah di atas tabung reaksi yang akan berubah menjadi warna biru.